seorang sufi itu bukan orang yang meninggalkan syariat, malah justru dia itu orang yang paling konsisten bersyariat. Syariat itu adalah pintu gerbang menuju tarekat hakikat ma'rifat. Itu pintu gerbangnya syariat. Seorang kekasih Tuhan itu dipastikan pasti jenius, pasti cerdas, pasti sangat sensitif, pasti sangat peka perasaannya. Seorang sufi bisa berupa seorang jenderal bintang 4, seorang sufi bisa menjadi seorang presiden, bisa menjadi gubernur. Ketika kehidupan standarnya terendah, ketahuilah betapa murah meriahnya biaya kehidupannya. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, Bu ya, pada baris kedua dalam kitab yang saya punya, Syiakul Kalam yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, fakullama izdada sofa'uhu kharaja min bahri wujudihi wa yatraku iradatihi wa ikhtiyarahu wa masyiatahu min safai qalbi. Di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mentasbihkan wujud dunia ini atau wujudnya kita ini dengan lautan-lautan. Nah, barangkali Buya bisa menjelaskan secara detail. Kemudian yang kedua, dalam bentuk atau identifikasi terhadap orang-orang sufi dulu, ketika berbicara seorang sufi, figurnya itu kira-kira dalam pikiran saya pakai sarungnya kumuh, pakai sandal bakyak, atau sandalnya ini yang sebelah kanan merah, sebelah kiri. Terus nggak mandi ya? Nggak mandi, nggak keramas seperti itu. Nah, apakah figur seorang sufi yang ditampilkan oleh ilmu-ilmu tasawuf termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini seperti itu? Bukankah sufi itu kan kalau didefinisikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berarti termasuk orang-orang yang cemerlang dalam pikirannya, dalam visi dan misi hidupnya. Mungkin itu saja Bu ya, dua saja. Nah, dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat dipastikan adalah seorang sufi itu bukan orang yang meninggalkan syariat, malah justru dia itu orang yang paling konsisten bersyariat. Sebab walau bagaimanapun syariat itu adalah pintu gerbang menuju tarekat hakikat ma'rifat. Itu pintu gerbangnya syariat. Jadi bohong, jangan percaya kalau ada orang mengatakan tanpa melalui syariat kita bisa langsung ma'rifat. Bohong. Iya. Kalau ada orang masuk rumah tidak lewat pintu, lewat mana? Jendela. Kalau orang masuk rumah lewat jendela namanya apa? Ya udah. Iya dong. Yang nggak mungkin dong seorang itu satu. Yang kedua, seorang kekasih Tuhan itu dipastikan pasti jenius, pasti cerdas, pasti sangat sensitif, pasti sangat peka perasaannya. Iya, nggak mungkin kekasih Tuhan goblok tuh. Betul nggak? Masa waliullah goblok? Ya nggak mungkin dong, pasti cerdas. Iya, tapi tetap aja seorang waliullah pasti dia tidak akan sombong dengan kecerdasannya. Dia akan tentu pasti akan rendah hati. Tetapi dia pasti cerdas. Ya kalau saya diizinkan, kalau diperkenankan ya seorang sufi yang benar-benar sufi ya waliullah. Itu ya IQ-nya ya di atas 130. Ya, sama dengan Einstein. Jangan-jangan dia waliullah juga.
Atau Tesla barangkali. Iya. Mungkin juga. Mengapa tidak? Sebab seorang wali itu penampilannya bukan pakai sarung, ya, kemudian topongnya yang topong hitam yang pernah dicuci udah merah gitu ya, udah banyak dakinya yang enggak juga. Seorang sufi bisa berupa seorang jenderal bintang 4, seorang sufi bisa menjadi seorang presiden, bisa menjadi gubernur, iya, gajinya nggak diambil, disodokokan untuk rakyatnya. Ada nggak? Ya. Ada nggak pejabat yang tidak menerima gaji? Ya iya kan. Itu kan salah satu bukti. Dia mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Jadi wali itu bisa jenderal, bisa menteri, bisa presiden, bisa raja. Ya, nggak ada urusan. Bisa tukang beca. Iya, bisa kiai. Ya kan begitu. Nah, jadi artinya bahwa ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada suatu hari mencari wali, formasi wali abdalnya kurang satu. Ya, ada wali abdal udah meninggal dunia, penggantinya nggak ketemu. Beliau mencari di kalangan para ulama yang berjubah, yang bersorban, yang bawa tasbih, nggak ketemu. Ya, akhirnya dia menemukan ciri-ciri dari wajahnya, dari perilakunya, ucapannya, seorang anak muda dan beragama Kristen. Pernah dengar nggak? Iya. Cerita ini pernah dengar, populer kan? Beragama Kristen, bukan Muslim. Dia yang dibina untuk menjadi wali abdal. Jadi artinya kalau sudah urusan kekasih Tuhan, itu mungkin sudah lintas sekterianisme ya, lintas mazhab, betul nggak? Bahkan lintas syariat. Sebab nanti pada penghujungnya mah ya Tuhan kita sama kok. Itu pada akhirnya mah. Tapi ya maksudnya itu kata Buya agama sama, nanti ribut lagi udah bingung sama. Nanti bingung. Ya udahlah seperti itu. Nah, kemudian kenapa lautan keberadaan min bahari wujudi? Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani ini namanya tasbih maklub? Tasbih maklub itu adalah musyabah dan musyababihi dibalik lalu menjadi mudhof dan mudhof ilaih, biasanya begitu. Jadi asalnya wujuduna kal bahri, keberadaan kita di dunia ini sepertilah lautan. Ada gelombangnya, ada ombaknya, ada riaknya, ada badainya dan sebagainya. Dan di dalamnya mengandung kehidupan yang luar biasa. Bahkan binatang-binatang tuh banyak yang di laut, banyak yang di darat. Ragamnya banyak di mana? Jenisnya, jumlahnya, ya ternyata manusia kan seperti itu. Jadi kehidupan seperti lautan. Makanya bahtera, kehidupan rumah, bahtera itu kan lautan. Ya, jadi diibaratkan seperti kapal kehidupan ini. Ya, dan dimensi waktu ruangan yang kita tinggali ini adalah sebagai lautan. Jadi artinya seseorang itu kalau hati semakin jernih, maka keberadaannya yang seperti lautan itu akan hilang. Dia sudah lagi tidak ingin apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak memilih apa-apa. Semuanya serahkan, yang penting aku siap menerima apa yang Allah pilihkan. Mau kawin nggak? Mau. Seperti apa perempuan yang kau inginkan? Yang penting asal perempuan. Ya, ya Allah, aku minta punya istri yang penting perempuan. Pokoknya terserah Allah milih, yang penting perempuan. Mau makan nggak? Saya tidak milih apa sambal goreng, dendeng, bergedel, enggak. Terserah Allah. Yang penting bisa mengenyangkan. Perlu rumah nggak?
Yang harga berapa miliar? Tipenya tipe berapa? Yang penting tidak kebocoran. Ketika kehidupanmu standarnya terendah, ketahuilah betapa murah meriahnya biaya kehidupan ini. Makasih, gitu aja. Murah meriah. Yang menyebabkan hidup menjadi susah adalah karena keinginanmu. Iya, berapapun hartamu, kalau engkau tidak mengendalikan keinginanmu, nggak akan pernah cukup kok. Setuju? Setuju. Oke.